datang dari Ki Narto. Beliau sudah lama tidak kita liput. Beliau tinggalnya di apa Ki? Coba Ki disampaikan ke teman-teman Ki biar nggak pada nyasar sama kesini Ki. Ini nama dusunnya dulu Kapulungan menjadi Dusun Papungan, Jalan Madura, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Monggo katuran pinarak, pilih banyak dari para pemirsa bertanya-tanya, kadang-kadang karena sibuknya dari ngaji roso katanya juga, waduh karena terlalu sibuk kadang-kadang harus bertemu langsung gitu. Kami persilakan untuk sowan ya. Oke, terima kasih dari Lumajang sudah hadir. Kali ini kita akan sedikit live sama Ki Narto berbicara tentang sesuatu yang sangat urgent dalam laku spiritual. Itu adalah kita berusaha untuk menemukan jati diri. Nah, dari Lamongan juga hadir, terima kasih. Kita akan tanya kepada Ki Narto bagaimana sih langkahnya yang real, konkret, mudah dipahami agar kita bisa menemukan jati diri yang pertama. Dan yang kedua nanti tentang cukup maneh astogino, mohon dipun dengar Ki Narto, dan nanti teman-teman mungkin juga bisa bertanya 2-3 pertanyaan karena kita nanti akan lanjut ke Madiun, tadi malam di Kediri muter. Monggo Ki Narto. Izin para pemirsa yang budiman, alangkah bahagianya kita bisa langsung bertatap muka dengan para pemirsa semuanya, saling asah asih asuh gitu ya. Nah, untuk berangkat menjadi jati diri itu pada dasarnya kita menyadari akan diri kita. Dalam beberapa masa perjalanan kita tentu akan mengalami satu geseran-geseran atau satu konflik dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita tidak berhasil? Mengapa kita tidak selalu tenang atau selalu mengalami satu kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan? Itu pertanda bahwa kita harus kembali menarik diri dari suasana yang terbangun oleh kondisi situasi yang di luar kesadaran kita. Kadang kala kita ikut grubyuk menanggapi keadaan ini, sehingga alangkah baiknya dalam posisi yang sekarang ini kita kembali untuk mencari jati diri, memberikan sifat kesadaran yang hakiki bahwa sebenarnya kita telah terlahirkan menjadi manusia yang terpilih di masa seperti ini, diminta untuk lebih mengenal, lebih mengerti kelebihan dan kekurangan kita, lebih mengerti tentang asal muasal kita, lebih mengerti tentang ibu kita, lebih mengerti tentang suasana yang ada di masyarakat kita. Tentu dengan ini kita akan sering banyak bicara dengan hati nurani. Lah kita pilih tempat-tempat yang ada, yang kadangkala kita datang ke tempat itu kita merasa sejuk, damai, tentram. Itu adalah bukti nyata bahwa tempat itu memberikan kedamaian. Walaupun sebenarnya kedamaian tidak perlu dicari tapi diciptakan. Namun dalam sebuah mencari kedamaian itu, alam sangat membantu kita untuk mengerti, menyadari bahwa di tempat-tempat yang terpilih itulah kita bisa mengambil atau menerima, bahasanya adalah sifat ling, sifat sadar, sifat eling, bahwa kita itu bisa menenangkan diri untuk melangkah sesuai dengan harapan. Yang harapannya tentu tadi sehat jasmani, sehat sukmawi, dan sehat ekonomi. Takarannya di situ. Jadi kita harus betul-betul meluangkan waktu. Jangan dari kehidupan yang 24 jam itu hanya untuk kepentingan dunia, tapi sisihkan waktu kita sedikit di sore, di siang hari, di pagi hari, dan di malam hari. Saya pikir dengan kekuatan jiwa yang
wiku wicaksono itu minta tukuin batin ini, kita akan mendapatkan pencerahan diri yang tidak jauh. Tadi sudah dipaparkan dalam kehidupan realita zaman ini. Kita harus sadar bahwa kita itu memiliki kelebihan yang sudah dibawa dari kelahiran. Nah, di situ yang kadang-kala kita itu menyepelekan. Makanya ada bakat, minat, dan kesempatan. Gali bakat kita. Kadang-kadang kita perlu sekali merenung kembali ke masa-masa pada saat kita masih muda dulu. Di sana kita mempunyai bakat. Bakat itu tidak hanya olahraga, tapi bakat mengolah batin, mengolah kejiwaan, bakat membuat hasil karya, bakat memberikan satu pitutur. Mari kita gali terus. Saya yakin bakat yang ada dari semenjak kita dilahirkan itu akan menjadi dasar utama kesadaran pribadi untuk sadar kita berangkat dari mana, diciptakan untuk siapa, bagaimana, dan harus berbuat apa. Ini yang kita sadari, bahwa marilah kita juga mengurangi makan. Kurangilah makan yang sifatnya membawa nafsu, ya kurangi makan-makan yang bernyawa. Sering banyak makan-makan yang sayur-sayur bening, sayur-sayur kunci. Kalau memang perokok, tariklah, nyalakan api suci sebelum merokok. Tariklah dengan menghembuskan rasa kasih. Disitulah sebenarnya kita telah mengerti yang namanya tegesan. Tegesan itu rokok yang pendek. Setelah kita hisap dari nafas, kita heningkan, kita keluarkan dengan kasih. Saya yakin dan saya percaya bahwa Anda akan menemukan ketenangan batin. Ya, asik ini. Rokok pun bisa menjadi media untuk belajar mengasah batin. Kinarto terkait dengan Cupu Mane Astogino. Monggo dipun mendaki. J. Mengapa istilah cupu? Cupu Mane Astogino. Artinya cupu itu ada. Mane itu adalah daya hidup yang hakiki. Cupu mane hasto itu 8. Guno itu untuk membabar ilmu kepemimpinan. Digambarkan dalam Cupu Mane Astogino itu ada air suci, namanya Tirta Mentana, di mana kehidupan air suci itulah yang harus kita cari. Nanti dibabar di YouTube sudah banyak, atau di Google, intinya apa secara tutur tilurannya berbagai macam itu ada. Tapi saya ingin menyampaikan saripatinya, bahwa air suci yang dari bumi digambarkan dengan Cupu Mane. Ini daya kekuatan hidup, bahwa kita bicara Tuhan itu bicara bumi. Karena Tuhan yang maha besar, maha kuasa, maha adil itu gemelar di alam semesta ini, sehingga digambarkan dengan tirta, dengan air suci. Nah, dari daya air suci itu keluarlah ilmu yang digambarkan oleh Resi Durna. Karena yang punya Cupu Mane Astogino itu Resi Durna. Dia seorang maha guru dari putra-putra Pandawa dan putra-putra Kurawa. Di situ ia sebenarnya hanya untuk mencari tueroso. Karena gumelarnya hidup itu hanya menimbang, merasakan, menyadari rasa karso cipto. Nah, dari daya hidup ini Cupu Mane Astogino ini nantilah yang menjadi bebayu, yang menjadi kekuatan awal, di mana pertikan air Tirta Mentana itu akan membagi kehidupan. Dan kita sadar bahwa dalam kehidupan daya api suci tadi dikatakan sebagai miradolimo. Itu ilmunya Sukolimo yang sidurnya, mempelajari air suci dari api suci. Digambarkan warnanya adalah miradolimo itu warnanya merah muda. Api yang bersatu dengan daya hidup, di mana kekuatan api Agni atau api akan membabar ilmu yang digambarkan miradolimo,
kuning moyo artinya dari air itu akan membawa ilmu pengetahuan yang digambarkan dengan warna kuning untuk mencapai kejayaan, menjawaan untuk menciptakan kemakmuran, perdamaian, ketentraman. Nah, harus sampai ke Nilokandi, sifat kasepuan dan tunjung biru mencapai alam ketuhanan atau alam kasepuan untuk pulang nanti kita ke alam pasuitan. Itu intisari dari Cukuman Astrogino. Itu akan terbabar, tapi jangan merasa patah semangat. Yang penting satu, jangan mudah marah, jangan mudah ngersul. Jadi jangan menyesalkan diri dan jangan mudah marah. Dari itu saya yakin semuanya akan terbabar. Termasuk mengurangi makanan yang bernyawa itu, apakah akan berpengaruh terhadap karakter kita? Ya, karena jiwa itu senyawa, energinya berangkat dari saripatinya bumi yang kita makan. Makanya saya berkali-kali matur bahwa yang membawa peradaban dunia, mesusar dunia nanti budaya. Karena dengan budaya itulah sebenarnya kita akan membawa keseimbangan saripatinya bumi yang akan didahar. Dan dari ilmu kanuruan tadi, bumi telah diileni dengan tirta mentana, tirta suci. Dari air suci ini tadi akan tumbuh saripatinya bumi. Dari saripatinya bumi yang keluar menjadi biji buah dan sebagainya yang kita makan. Dari kita makan itu akan membawa keseimbangan jiwa. Nah, inilah bumi Nuswantara. Makanya kenapa rempah-rempah dulu menjadi mesuswar dunia, bisa membawa keseimbangan lahir dan batin. Nah, untuk itulah, untuk belajar menyelaraskan rasa. Karena sesuatu yang enak-enak itu kadang-kadang melupakan rasa, gitu ya. Apalagi harus membunuh, gitu ya, membunuh jiwa-jiwa yang kala itu diminta untuk membabar rasa penghormatannya kepada sang hidup, menungso kewan ketuan.